Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dalam video sebelumnya kita telah membicarakan tentang gugatan harta gonogini yang diajukan bersama-sama atau digabung dengan gugatan perceraian. Kemudian kita juga telah membicarakan tentang sengketa harta bawaan yang juga diajukan menyatu atau bersama-sama atau diajukan digabung dengan gugatan perceraian. Sekarang ada persoalan, ada perkara perceraian, kita anggaplah yang mengajukan suami. Kalau di pengadilan agama disebut dengan istilah permohonan cerai talak. Tetapi gugatan perceraian ini, permohonan cerai talak ini tidak digabung dengan sengketa yang lain. Jadi tunggal, hanya tentang cerainya saja. Akan tetapi istri sebagai pihak termohon merasa berkepentingan untuk menuntut yang lainnya, ya, yaitu tentang akibat dari cerai talak, misalnya terhadap penguasaan anak atau terhadap harta benda. Apakah hal ini dimungkinkan? Mengenai hal ini sangat dimungkinkan, yang dalam teori dan praktek disebut dengan istilah gugatan balik. Dikenal juga dengan istilah rekonvensi. Jadi dalam rekonvensi ini, istri selaku pihak termohon dalam perkara cerai talak bertindak juga sebagai penggugat, yang dikenal dengan istilah penggugat dalam rekonvensi. Sedangkan suami yang bertindak sebagai pemohon sekaligus juga disebut atau berkapasitas sebagai tergugat dalam rekonvensi. Dalam bagian rekonvensi inilah istri ataupun penggugat dalam rekonvensi dapat melakukan gugatan baliknya. Yang pertama adalah tentang hak akibat cerai talak. Hak ini yang pertama adalah tentang kalau seandainya sebelum perkawinan, sebelum terjadi proses perceraian, atau juga mungkin ketika proses perceraian tidak diberi nafkah, maka istri atau penggugat dalam rekonvensi dapat melakukan tuntutan nafkah lampau yang belum dipenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat juga menuntut ada namanya nafkah selama masa tunggu, ya, namanya nafkah iddah. Kemudian ada maskan, kiswah, dan mut'ah. Ada pakaian, ada tempat tinggal, dan ada kenang-kenangan. Jadi hak akibat cerai talak ini kita ulangi. Yang pertama, kalau ada memang nafkah lampau yang belum dipenuhi, itu bisa dituntut. Yang kedua, nafkah iddah, nafkah selama masa tunggu. Ketiga, 4 dan 5, maskan, kiswah, dan mut'ah, pakaian, tempat tinggal, dan kenang-kenangan. Selanjutnya, yang kedua, gugatan balik ini juga bisa tentang penguasaan anak dan nafkah anak di masa mendatang. Penguasaan anak ini berkaitan dengan siapa yang diberikan hak pengasuhan, hak sebagai wali. Kalau dalam praktek kita mengenalnya dengan istilah hak hadonah.
Jadi dalam gugatan rekonvensi inilah istri sebagai penggugat dalam rekonvensi menguraikan dasar dan alasannya disertai dengan tuntutan agar ditetapkan hak sebagai pemegang hak hadonah, disertai dengan tuntutan untuk menghukum suaminya sebagai tergugat dalam rekonvensi untuk memberikan nafkah anak hingga anak tersebut berusia dewasa dan mandiri. Selanjutnya yang ketiga, tentang harta. Dalam gugatan harta ini bisa yang menyangkut tentang harta bersama dan juga harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing. Mungkin istrinya ada harta bawaan, atau mungkin ketika dalam perkawinan mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan warisan. Ini bisa untuk dikokohkan, dikuatkan agar dituangkan dalam putusan status harta itu sebagai harta yang berada di bawah penguasaan istri. Atau kalau itu tidak ada, yang ada adalah harta bersama, bisa juga diminta ditetapkanlah, dibuat, diuraikan dasar dan alasan gugatan dalam rekonvensinya, disertai dengan tuntutan agar harta-harta yang ada selama dalam perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama atau harta gonogini dengan pembagian setengah bagian penggugat dalam rekonvensi dan setengah bagian yang lain sebagai hak tergugat dalam rekonvensi. Nah, kalau seandainya sahabat-sahabat ada yang kurang jelas, bisa kita berdiskusi melalui kolom komentar. Kita akan usahakan respon dengan cepat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.